13 tahun jadi kaburan, TKW Indonesia di Taiwan yang bekerja di Tainan ini terpaksa harus pulang ke Indonesia gara-gara sepeda listrik. Nah, ceritanya seperti apa? Simak di video berikut ini. Nah, teman-teman semuanya, kita tidak tahu ya saat kita bekerja di luar negeri atau khususnya di Taiwan lah, kita tidak tahu kapan kita itu akan menjadi resmi terus dan kapan kita itu akan terpaksa ataupun tidak terpaksa menjadi kaburan. Kadang-kadang menjadi kaburan itu memang pilihan terakhir ya yang bisa kita lakukan karena berbagai masalah yang ada, walaupun tidak sedikit dari teman-teman semuanya yang terkecoh atau ingin menjadi kaburan itu karena dinilai kaburan itu memang gajinya sangat besar, walaupun faktanya tidak seperti itu ya. Karena menjadi kaburan itu kalau nggak punya pengalaman susah banget ya, apalagi untuk para cowok. Kalau para cewek sih masih lumayan mencari tumpangan sana sini, tapi itu juga bukan solusi ya. Nah, ceritanya gimana sih? Jadi kemarin tuh tanggal 28, ceritanya Mbak TKW yang bekerja di Tainan ini sedang mengendarai sepeda listrik. Dia berada di jalan distrik Anan Tainan ya. Ia mengendarai sepeda listrik itu dan tiba-tiba saja dia bertabrakan dengan sebuah mobil sampai dia terpental, dia terjatuh, terkulai, dan saat itulah kemudian petugas kepolisian datang untuk menginterogasi dan untuk evakuasi ya. Tapi ya alhamdulillah Mbak TKW tersebut tidak mengalami luka yang serius, hanya dia terjatuh, beset sedikit lah, dan akhirnya petugas datang di TKP dan biasa seperti biasa mereka tanya identitas dan ya sebagainya ya, karena untuk pendataan dan sebagainya. Tapi Mbak TKW ini ternyata susah banget dicarikan identitas. Ketika ditanya katanya ketinggalan atau katanya tinggalan di bawah temen, tapi ditunggu-tunggu temennya kok nggak kunjung datang, kemudian dia tidak bisa memberikan. Nah akhirnya karena polisi ini merasa curiga, ini mau ditolong kok susah banget ya untuk identitasnya, kata polisi itu. Terus lantas polisi itu menghubungilah departemen imigrasi setempat. Nah kemudian departemen imigrasi datang, tapi karena kondisi masih pandemi ya, terus dia itu disidik jari, ada alatnya kan, kotak itu di Taiwan, dia disidik jari dan keluarlah dia asal Indonesia, usianya 40 tahun. Nah, untuk mendata lebih lanjut karena di Taiwan kondisinya masih seperti ini, lantas dia di PCR dulu ya, di antigen dulu dan negatif. Nah, setelah itu baru diketahuilah dia bahwasanya Mbak TKW ini sudah kabur sejak tahun 2009 lalu. Wah, lama sekali ya. 2009, sekarang ketangkepnya di 2022 saat mengendarai sepeda listrik. Yakin kalau tidak kejadian ini mbaknya juga tidak akan pulang. Nah, beritanya ini juga muncul di TV-TV Taiwan ya, dan juga di media-media Taiwan. Jadi ya lumayan viral beberapa waktu kemarin ini ya, karena polisi itu herannya dan imigrasi itu herannya segitu lama waktunya bisa bertahan di Taiwan mencari nafkah itu luar biasa dalam kondisi status kaburan. Rata-rata teman-teman kaburan itu ya 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, itu rata-rata segitu ya. Kalau yang bisa bertahan sampai puluhan tahun seperti ini memang luar biasa, bisa bertahan dengan ilegal di negara orang dan selama ini itu memang luar biasa banget. Nah apa sih yang bisa kita petik dari pelajaran ini ya? Kita nggak tahu itu tadi ya, kembali ke awal, kita nggak tahu kapan kita itu resmi, kapan kita ikut dan terpaksa menjadi kaburan. Nah apapun kondisi kamu, baik resmi maupun swasta, tetap kembali ke niat tujuan awal, yaitu menjadi mencari nafkah ke luar negeri ya, mencari nafkah untuk kehidupan kita di masa mendatang. Jangan terlalu foya-foya, jangan terlalu berlebihan menghabiskan harta. Nah, ada tips yang sangat berguna ini untuk teman-teman semuanya yang di luar negeri ya. Jadi ketika kita menerima gaji ya, kita simulasikanlah gaji kita itu biar tidak muspro, tidak hilang sia-sia. Itu begini. Pertama, kita contoh langsung real saja ya. Umpama kita gaji 7 juta ya, gaji 7 juta, nanti bersih kita anggap 5 juta aja lah. Jadi gaji 7 juta yang 2 juta buat makan di Taiwan, kita bersih itu 5 juta. 5 juta itu jangan dihabiskan, jangan dikirimkan semuanya untuk bangun rumah dan sebagainya, jangan. Kita harus bisa pandai-pandai mengatur ya. 5 juta yang 2,5 juta kita tabung, atau yang 2,5 juta itu kita masuk tabungan, yang 3 juta itu untuk kehidupan keluarga kita di Indonesia, seperti anak, orang tua dan sebagainya, itu disepilnya di 3 juta itu. Jadi tabungan itu harus kita pisah ya. Ada tabungan khusus untuk tabungan
masa depan, ada tabungan khusus untuk rekening khusus untuk keluarga dan yang kita pegang sendiri di Taiwan. Jadi ketika pos-pos itu tadi sudah habis, contohnya tabungan untuk keluarga udah habis dan keluarga butuh, ya kita harus nunggu lagi. Nah, itu bisa diterapkan terus nanti ketika kamu sudah pensiun sewaktu-waktu, uang tabungan itu tetap ada dan nilainya akan semakin membesar ya. Jadi jangan dihabiskan gaji bulan ini untuk keperluan bulan ini, jangan, tapi harus disepit seperti itu ya. Apalagi kita yang mbak-mbak yang bekerja di luar negeri ya, suami di Indonesia masih bisa bekerja, apalagi yang belum mempunyai suami, dia lebih bebas lagi untuk tabungan. Tabungan itu paling minim ya sepertiga dari gaji kita itu kita tabung ya, itu paling minim. Kalau bisa ya separuhnya lah, kalau bisa lebih ya malah alhamdulillah. Itu tabungan khusus untuk masa depan, bukan tabungan untuk beli-beli barang mewah atau konsumsi seperti mobil, rumah dan sebagainya, bukan, tapi itu untuk tabungan di masa depan. Jadi kalau kita udah persiapkan tabungan seperti itu, sewaktu-waktu kita pensiun, kita akan bisa hidup enak di kelak di Indonesia. Nah, itu tipsnya, sisihkan tabungan untuk masa depan kita, untuk pensiunan kita, minimal sepertiga dari gaji kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita bisa petik pelajaran dari mbaknya yang ketangkep dan dipulangkan ke Indonesia ini. Selamat bekerja, tetap semangat dan syai.